Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Soleh Antara. Saya pemilik farm Pawiro Bird Farm Jogja atau PBFJ. Alamat Jalan Parangtritis KM 11 Dusun Manding Gandean RT 3 Trirenggo Bantul Yogyakarta. Saya memberi nama Pawiro Bird Farm ini sebetulnya sejarahnya agak panjang. Dulu saya sebetulnya sales makanan kecil. Di sana saya punya juragan yang suka moyok-moyoi atau ngasih paraban itu. Ada yang dikasih nama Paijo, ada yang ngasih Durjoyo, ada yang dikasih nama Pawiro. Nah, Pawiro itu tadi jatuh ke saya karena kan sifat saya yang kalau ada komplain dari pelanggan atau ada keluh kesah dari pelanggan, saya selalu kesatria atau perwira untuk menangani permasalahan-permasalahan di lapangan atau masalah-masalah customer. Dan dari situ nama Pawiro itu melekat dari sekedar dari sales, kemudian sampai di pergaulan, di komunitas-komunitas lain, klub-klub motor, sampai hobi anggungan, hobi burung, hobi merpati, itu masih melekat dengan sebutan nama saya atau Pawiro dulu. Kalau pelihara merpati itu sebetulnya saya sukanya dari awal, bukan akhir-akhir ini aja. Cuman kalau yang dikomersilkan memang sudah dewasa ini. Dulu waktu masih remaja atau masih anak-anak itu seorang lelaki biasanya dipotong bulunya atau sunat gitu. Nah, saya minta syarat atau minta hadiah sama orang tua, harus dikasih boleh atau beli merpati atau boleh pelihara merpati, sekalian minta dibelikan juga dan sekalian hadiah teman-temannya. Nah, dari situ saya mulai pelihara banyak dari kecil, kemudian tidak lepas sampai saya dewasa ini tetap pelihara. Tapi untuk dikomersialkan atau dikomersilkan itu saya malah akhir-akhir ini sekitar tahun 2009-an lah, ketika waktu itu usaha saya itu bangkrut. Saya bergerak di bidang jual beli atau aksesoris handphone atau ibaratnya counter. Itu saya mengalami kerugian hampir 1 M, kerugian utang piutang dari supplier, kemudian utang bank dan macam-macam, hampir penurunan harga itu hampir 1 M. Kemudian dari situ saya mulai usaha mulai nggak karu-karuan, mulai kolap lah, dan saya mencari kembali lagi ke masa kanak-kanak itu cari hiburan. Ya tidak lepas dari merpati, tetap pelihara merpati lagi. Di situ kita nemu burung yang waktu itu saya belum begitu paham sih, merpati hias. Yang tahu kan merpati lokal dan beberapa merpati pos atau hamlet. Waktu itu kita nemu kapucin atau yang rambutnya jigrek-jigrek kayak pangkeril. Itu cuma 750.000. Saya sebagai pengusaha counter yang main uang ratusan juta, saya pikir iseng-iseng hiburan 750.000 nggak masalah. Saya pelihara itu sepasang. Bulan berikutnya udah produk, sudah keluar anaknya. Kemudian ada tamu datang, lihat-lihat. Saat itu juga terjadi transaksi yang membuka semuanya. Kok anaknya pembeli tadi, teman saya tadi malah ngarani rego atau ngasih harga. Saya ini 750 kayak induknya berani, karena dia tanya induknya nggak dijual. Akhirnya ya anaknya aja 750.000 nggak apa-apa. Akhirnya saya bilang, laku ya? Saya pikir anaknya nggak laku, terus cuma buat hiburan aja. Terus yaudah nggak apa-apa lah kalau 750, ambil. Terus dari situ karena permainan saya adalah main utang bank, main macam-macam, main barang-barang dari supplier itu, keuntungan kita cuma 30-an%. Misal kita omset 1 juta itu cuma nonton 300.000, masih operasional macam-macam. Nah ini dalam 1 bulan berikutnya 750.000 sudah menghasilkan 750.000. Saya pikir kalau 1 M bisa 1 M. Ya cuma berhati-hati aja, walaupun toh nanti pelaksananya nggak semulus itu. Akhirnya dari situ saya berpikiran untuk mengkomersilkan hobi itu atau hobi pelihara merpati tadi.
situ saya berpikiran untuk terus mengembangkan hobi ini. Saya di samping saya memang masih punya toko, masih punya usaha distribusi aksesoris handphone yang waktu itu memang sudah sangat kacau. Saya pikir utang udah ratusan juta ke bank, supplier udah ratusan juta, kemudian masih nutup. Tapi saya berpikir atau pengen punya sampingan yang kayak hobi tapi menghasilkan. Akhirnya dari situ saya tambahin modal, saya kembangkan maksimal. Sama kalau waktu itu saya sempat jual mobil juga, tak belikan burung merpati semua, dan usaha aksesoris handphone konter itu udah mulai berpikir suatu saat akan saya tutup, karena itu udah tiap hari, tiap bulan sudah nombok puluhan juta terus. Dan utang-utang saya waktu itu malah bisa tercover atau tertutup oleh omset saya jualan merpati, jualan burung, jualan ya pernak-pernik di sekitar merpati hias itu, termasuk merpati lokal dan merpati pos. Dari situ saya berpikir tak lanjutin, dan otomatis konternya atau aksesoris dan tokonya saya berpikiran ini udah nggak menghasilkan dan ini udah nggak ada profit, saya tutup aja. Saya fokus ke dunia unggas atau dunia hobi ini. Dari perkembangan merpati kita sampai bisa ekspor merpati lokal ke luar negeri beberapa kali. Kita juga sering mengunjungi atau lihat website, lihat grup-grup merpati yang di luar. Kita nggak sengaja lihat jenis-jenis terkubur yang sebetulnya di tempat kita itu banyak banget, di sawah, di pohon-pohon itu sering kita lihat. Bahkan kalau di sini sering ditembakin buat ini anak-anak yang hobi menembak burung itu sering ditembaknya, lihat kok kasihan ini banyak banget yang mati. Tapi warnanya cuma gitu aja. Kok yang di postingan di luar warnanya bisa mutasi, ada yang bloro, ada yang putih, ada yang merah. Akhirnya dari situ ini kayaknya di Indonesia sangat potensial nih, karena kan tren merpati hias jalan. Ini anggungan ini kita lihat dari zaman dulu, zaman sebelum penjajahan sampai zaman kerajaan, sampai zaman penjajahan lagi, sampai zaman reformasi, sampai zaman sekarang, zaman corona ini ada terus ini burung ini. Dari kelas elit, pejabat-pejabat atas, sampai pasar kaki lima, pasar Kliwon Wagi Legit, selalu ada burung-burung ini. Dan dari tren burung ocehan apapun, selalu dari unggas, penari, labut, kemudian merak, macam-macam, ini selalu eksis nih, anggungan ini ada. Dan banyak filosofi Jawa yang hobi kelangenan itu ada di situ, ada ciri mati, ada katurangan, macam-macam. Wah, ini kalau warnanya macam-macam kayak gini, potensial banget nih dikembangkan di Indonesia. Akhirnya saya mulai hunting dari ternak merpati. Tidak saya kurangin untuk merpati, tetap tak biarin, tetap tak ngikutin terus perkembangan. Saya masih nyaplay sampai sekarang, tapi saya nambah budidaya terkubur. Yang waktu itu saya masih cari bibit-bibit lokal atau mutasi-mutasi gen yang kadang orang posting, kadang orang jual di pasar, cuman sayapnya atau cuman kepalanya yang putih, cuman kuku-kukunya yang putih. Semua saya beli. Ada yang cuma 250.000, ada yang sampai 1 ekor pun 10 juta sempat saya bayar. Kemudian dari situ saya pengalaman, ternyata ada yang bleaching atau diwarnain. Ternyata ada yang malnutrisi karena kesalahan dari nutrisi yang dia konsumsi. Jadi warnanya begitu ganti bulu, balik lagi warna normal. Kemudian saya cari-cari terus, akhirnya tahun sekitar 2000-an, 3 tahun yang lalu, berarti sekitar 2015-an atau 2017-an kemarin sudah mulai ada terkubur ini impor yang warnanya di mutasi non lokal ini belum ada. Akhirnya saya ngambil beberapa pasang juga dari temen yang mendatangkan langsung dari luar, saya breeding, saya kawinkan sama terkubur yang ini yang lokal tapi mengalami kelainan gen juga, yang blorok-blorok tadi sama yang putih lokal tadi. Akhirnya terjadi perkembangan lagi warna-warna yang semakin komplit di sini.